pagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Agus Budi Kristanto, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga dari kelas SD 01 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan video praktik uji kinerja yang sudah saya lakukan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dengan cara menampilkan biodata saya sebagai mahasiswa PPG angkatan ketiga. Tahapan utama dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, karena ini dilakukan secara daring, maka saya membuat dua tahapan utama dalam kegiatan pembelajaran, yaitu secara asinkronus dan sinkronus. Untuk asinkronus ini saya lakukan H-1 sebelum kegiatan pembelajaran. Saya mengirimkan file bahan ajar dan juga LKPD kepada peserta didik melalui aplikasi Microsoft Teams. Untuk tahap sinkronus saya lakukan dengan bantuan aplikasi Zoom. Jadi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini secara online. Nah, pembelajaran ini saya mengambil materi dari materi tematik tema 4 subtema 1 pada pembelajaran kelima. Bagaimana tahapan pembelajaran yang sudah saya lakukan? Mari bersama-sama kita melihat video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Ayo wajahnya, boleh dibuka tampilan monitornya biar kelihatan kan. Mister aja buka ya tadi. Gilbert yang mau dibuka tampilannya silakan dibuka, enggak apa-apa. Ya, tampilan videonya yang koneksinya stabil bisa dibuka. Di kegiatan pembelajaran hari ini di slot yang ketiga ini kita tetap semangat ya untuk pelajaran hari ini. Ini ada 19 siswa ya, ada 19 siswa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Orlando minta tolong berdoa Orlando supaya hari ini nanti pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Ayo Orlando. Oke, ini tersiapkan ya preposition. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dan sujud kamu pada Tuhan memberkati pelajaran tematik Tuhan yang berikutnya, juga memberkati internetnya Tuhan supaya bisa dengan lancar internetnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Oke, terima kasih Orlando. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di hari ini kita akan belajar tentang pantun, tanggung jawab, dan interaksi sosial. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang tanggung jawab itu apa ya? Tanggung jawab, apa itu tanggung jawab? Kayak susah jelasin nih. Duh, tanggung jawab itu susah jelasin, masa itu? Margaret, apa Margaret? Tanggung jawab Margaret. Ya menurut bahasa kalian saja, tidak usah harus tepat seperti yang dijelaskan di buku. Halo. Oke, Cliff, minta tolong sikapnya Cliff. Ya. Oh ya. Oke. Habis makan. Sekarang hak itu apa sih? Hak tanggung dan tanggung jawab itu sama enggak? Beda sih. Beda. Beda. Lah, hak itu kan yang harus kita dapatkan kok, yang harus kita terima. Lah, kalau tanggung jawab itu apa berarti? Oh ya, ambil maskerku. Sesuatu yang kita harus lakukan. Nah, sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian ada interaksi juga. Hari ini kita nanti akan belajar tentang interaksi. Interaksi sosial yang pasti interaksi antara manusia dengan manusia, bisa juga interaksi lingkungan, interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, ini Margaret juga menjawab ini, apa itu tanggung jawab? Betul juga, kesadaran untuk melakukan kewajiban. Jadi kita itu punya kewajiban, punya hak, dan punya tanggung jawab sebagai makhluk sosial. Nah, ini Mister akan share dulu tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan belajar kita pada pembelajaran hari ini? Mister boleh tanya? Yang pertama,
tujuan pembelajaran di hari ini supaya apa? Supaya kita siswa itu dapat menganalisis makna pantun dan bagian-bagian pantun dengan teliti. Kemudian yang kedua, kita dapat menguraikan ciri-ciri dan unsur-unsur pantun dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat sebuah pantun yang mengandung nasihat dan menuliskan maknanya. Yang keempat, menguraikan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab dengan tepat. Yang ketujuh, membuat laporan hasil observasi. Jadi kita dapat membuat laporan observasi tentang aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Mister coba share video ini, mohon diperhatikan videonya, kurang lebih waktunya ada 8 menit. Nah, nanti setelah itu akan Mister masuk ke materi. Nah, maka Mister minta tolong sikapnya yang baik ya. Dengan muatan PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, gambar tersebut adalah gambar orang-orang yang sedang bekerja sama. Nah, sebagai warga masyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Untuk memperoleh hak kita, maka kita harus mengerjakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikut adalah contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Dan kemudian yang selanjutnya, menjaga keamanan dengan ronda malam. Masyarakat bersih banyak lagi hal-hal yang lain yang merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Seluruh tanggung jawab warga masyarakat dapat menciptakan keharmonisan. Ada sekelompok anak yang sedang belajar bersama. Jadi, Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin, mereka adalah teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok untuk membuat pantun. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, tugas yang kedua, pantunnya, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Setelah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Yang pertama ini adalah pantun jenis pantun anak-anak. Yang ini. Kemudian, pantun yang kedua ini adalah jenis pantun muda. Dan pantun yang ketiga adalah jenis pantun tua. Yang pertama, penggolongan pantun ini sesuai dengan siklus kehidupan. Ya, yang pertama ada pantun kanak-kanak. Ini adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa anak-anak. Biasanya pantun ini berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Biasanya juga berisi pengalaman tentang kehidupan masa anak-anak. Pantun selanjutnya adalah pantun muda. Pantun ini berisi kehidupan masa muda. Biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang. Kemudian, pantun yang selanjutnya adalah jenis pantun tua, yaitu pantun yang biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Kita lihat lagi pantun yang tadi dibuat oleh teman-teman kalian. Ya, yang pertama ini adalah pantun kanak-kanak. Pada pantun ini kita bisa melihat pantun ini berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Ya, nah di sini bisa dilihat dari baris ketiga dan baris keempat. Nah, jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Di sini maknanya bahwa jika kita menjadi pandai, maka akan memiliki banyak teman. Nah, pantun ini adalah jenis pantun anak-anak. Nah,
Ada seorang anak yang membaca pantun. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Manusia itu selalu berinteraksi dengan orang lain. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi yang baik akan menciptakan masyarakat yang rukun dan dapat mempererat persatuan bangsa kita. Berikut adalah contoh-contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa. Yang pertama, contoh interaksinya membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Kemudian, contoh yang berikutnya membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Jadi, jika ada warga yang kesusahan, maka warga di sekitarnya harus saling tolong-menolong untuk yang sedang kesusahan tersebut. Kemudian, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Keikutsertaan kerja bakti ini dapat mempererat persatuan. Kemudian yang selanjutnya, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Ya, jadi bersosialisasi dengan baik antar warga agar hubungan antar warga juga baik. Selanjutnya, membiasakan interaksi yang mengarah pada persatuan. Jadi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada persatuan itu harus kita lakukan. Dan yang terakhir, kita harus menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Jika ada orang-orang yang mengajak pada interaksi yang mengarah ke perpecahan, harus segera kita hindari dan tidak boleh ikut-ikutan. Baik, Oke, anak-anak. itu tadi tentang kegiatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Mohon maaf yang pertama tadi suaranya nggak keluar lah. Saat di chat Mister nggak tahu kalau ada chat masuk. Ya, tadi untung ada yang menjelaskan. Tadi ada yang bilang klip ya. Loh, Mister ada suaranya tak? Oh iya, Mister lupa. Nah, untuk hari ini nanti pantun yang akan kita pelajari adalah pantun teka-teki. Jadi Mister nanti ada tebakan ya. Ada tebakan dari pantun ini, silakan nanti dicari jawabannya apa ya. Ingat, namanya saja pantun teka-teki kan berarti ini berisi tebak-tebakan ya. Oke, minta tolong nanti kita bisa saling bertanya jawab ya. Saat bertanya kalian bisa memberikan jawabannya supaya pembelajaran yang kita lakukan hari ini lebih menarik. Jadi terjadi interaksi antara guru dengan peserta didiknya. Oke. Oke, ini sudah bisa nama Tuhan Yesus ya, bisa ya. Oke, sudah terlihat. Oh no, yes. Nah, oke. Yes, finally. Nah, bisa. Oke, mohon maaf tadi agak terlambat. Jadi sudah ya. Oke, tadi kita sudah melihat video tentang pantun, kemudian ada pola interaksi, tadi ada juga tentang tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan belajar. Nah, ini pembelajaran kelima. Nah, pantun tadi kan sudah dijelaskan. Apa itu pantun? Nah, pantun itu apa sih? Nah, pantun ini adalah salah satu bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Jadi pantun ini termasuk puisi lama. Ini kalau mau video pembelajaran yang lain ada di bahan ajar juga sudah Mister sertakan. Nah, ciri-ciri pantun, apa yang kalian ketahui tentang pantun? Ayo, ciri-cirinya biasanya seperti apa? Pantun. Nah, kemarin Ciri-ciri pantun, apakah ada pantun itu seperti jenisnya, pantun jenaka, ciri-cirinya, klip. pantun Ciri. pantun oh pantun Nah, dari 8 sampai 12 dari 8 sampai 12 kata, apalagi punya pola sajak. Biasanya sajaknya apa? harus ABAB atau ABAB AAAA. Jadi 4 baris. AAA ABAB. Nah, terdiri dari 4 baris, terdiri dari Ya, 4 baris, betul, terdiri empat baris. dari 4 baris. klip. Jadi 4 baris, ada 8 sampai 12 kata, ada pola sajaknya ABAB. Nah, itu ya. Jadi nah ini tiap bait terdiri atas 4 baris.
terdiri dari 8 sampai 12 suku kata bersajak ABAB atau AAAA. Kemudian baris pertama dan kedua disebut campiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, contoh jenis-jenis pantun. Nah, ini pantun tadi yang Cliff bilang. Tadi Cliff bilang apa? Jenis-jenisnya ada pantun apa saja tadi? Jenaka, terus apa lagi tadi? Di unmute Cliff. Nah, pantun apa saja tadi yang sudah disebutkan tadi? Bukan. Terdiri Sekarang dari 4 jenisnya yang baris. bilang tadi. Iya. Oh, jenisnya ada pantun Jenaka. apa tuh? Jenaka, pantun Pantun teka-teki, pantun teka-teki, nasihat, pantun nasihat, kanak-kanak. pantun Oh, kanak-kanak, ya, jadi nah ini pantun betul. Jadi dari pantun yang Cliff dewasa sampaikan tadi, ini Mister bagi pantun itu berdasarkan siklus kehidupannya. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, pantun tua. Nah, tadi loh Mister, ada pantun jenaka, pantun nasihat, itu apa Mister? Itu dari isinya. Nah, ada juga namanya pantun teka-teki. Nanti kita akan belajar itu ya. Oke, jadi kita akan belajar pantun teka-teki. Nah, nanti disiapkan kertasnya, kita akan bersama-sama mencari jawaban dari pantun yang Mister tampilkan nanti ya. Oke, ini contoh pantun kanak-kanak. pantun Banyak kanak-kanak, rumput juga ilalang, ambil cangkul juga rapikan. Aku riang tiada kepalang, dapat hadiah yang kudambakan. Jadi dalam membaca itu kita seperti membaca nyaring, juga ada iramanya. Ini contoh pantun nasihat. Nah, ini bahan diskusinya. Tampilkan video. Ini Mister buka video tentang pantun dulu. Nah, disiapkan kertasnya untuk mencari jawaban ini, karena ini pantunnya teka-teki kan. Teka-teki kan berarti seperti memberi tebakan. Tapi ada apa? Ada panduannya nanti, tetap mengikuti pola sajaknya ya. Ini bentar, kita buka dulu. Bentar ya, Mister share screen pantunnya. Sudah terlihat screennya Mister? Ini Mister munculkan suaranya lagi. Nanti kalau nggak muncul lagi nggak enak ya. Oke, ini nanti tiap selesai pantun akan Mister post ya. Nanti kalian cari jawabannya. Sebentar. Silakan dicari. 10, 9. Oh, sudah 6 detik ini. Oke, kira-kira jawabannya apa? Tuan Putri belajar menari, tari diajar oleh Pak Guru. Kalau Tuan Bijak Bestari, apa yang naik tapi tidak pernah turun? Ayo. Apa? Apa yang naik tapi tidak pernah turun? Apa? Umur, betul sekali. Siapa tadi? Selin ya? umur. Wah, Selin ya tadi? Serin bilang Mister. Oh. Tadi jawabannya apa? Umur ya? Selin tadi. Oke, kita cek ya. Umur. Nah, betulan. Jadi apa yang naik tapi nggak pernah turun? Umur kan nggak bisa turun, tapi kan naik terus, tambah terus. Ada tuh yang umurnya habis tambah bisa turun, habis tambah turun. Ya enggak ada tuh, kan tambah terus ya. Iya. Iya juga ya. Oke. Iya juga. Ya. Sekarang berikutnya. Oke, ayo. Ini. Nah, jika keledai itu ke toko zaman dulu. Oh, ini gampang. Apa ini? Oh, ini gampang. Ini kalimat ini. Jika pandai katakan iya. Apa? Padi. Apa? Padi ya. Padi. Iya. Padi ya, bukan Mr. Padi. 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 Oke, jawabannya bener nggak ini? Iya, betul sekali. Tadi yang jawab dari sana siapa aja tadi? Selin. Terus? Ada klik kalau nggak salah. Ada klik. Orang. Ikutin orang aja. Ikutin.
Cliff juga. Oke, Cliff. ini yang Mau jawab, berikutnya. saya bisa. Saya ribut. Mencari batu di Iya. tengah pasar setelah pasar bubar semua. Mencari batu di tengah pasar Hewan setelah apa pasar yang di bubar. kepala? Semua di situ terbentuk. Hewan apa yang ekornya di kepala? Tahu. Hiu. Hiu. Hewan apa yang ekornya di kepala? Bisa. Jangan disampaikan saja. Gajah. Ada gajah, ada hiu, Hiu. Ayam. cicak, apalagi? Cicak bisa gajah. Oke, Badak. kita lihat ya jawabannya. Bisa. Kayak ekor ya. Aku pernah bukan tadi Iya, itu bisa. gajah. Siapa tadi yang jawab gajah? Oh iya ya. Oh iya. Hanya namanya Siapa Orlando? Orlando, Sir. Itu semua Orlando. Orlando? Masa sendiri tak? Orlando jawab. Orang gitu suara. Kok? Oh iya. Oke, Sama aku bisa jadi selanjutnya. Mister. Klik. Bisa. Pergi ke desa memakai batik, berjalan-jalan menyusuri sawah. Oh, Apa desa benda memakai yang akan batik naik ketika dan air jatuh ke menyusuri bawah? sawah. Apa benda yang menarik? Kalau ada air jatuh ke bawah, apa yang naik? Payung. Payung. ya? Dek, Payung. terus klip. Payung. Oke, kita lihat ya jawabannya. Payung. Coba lah, seperti gini. Oh, benar ya, iya. Jatuh kan payung naik. Diturunkan ya kehujanan atau kita. Oke, terus slide share screen lagi ya. Jadi itu tadi contoh-contoh pantun yang merupakan pantun apa tadi? Teka-teki. Jadi berdasarkan isinya itu mengandung teka-teki, mengandung pertanyaan yang itu ada petunjuknya, itu disebut dengan pantun teka-teki. Nah, itu. Oke. Nah, ini ada pola interaksi juga, kita harus tanggung jawab. Kalau setiap tugas tidak kita kerjakan berarti kita kan tidak bertanggung. Ayo, tidak bertanggung apa? Tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, sekarang kita itu termasuk ke dalam manusia itu adalah makhluk sosial ya. Jadi namanya makhluk sosial pasti memerlukan interaksi, memerlukan orang lain. Tidak mungkin kita itu dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa berinteraksi. Nah, ada yang di sini yang nggak pernah berinteraksi dengan orang lain tapi semua kebutuhannya terpenuhi. Nah, ini pasti tidak ada, semuanya butuh interaksi. Mister, saya kan bisa beli online. Lah kamu beli online, terus yang di sana yang mempersiapkan barangnya kan juga orang lain, yang mengirim kan juga orang lain. Nah, misalkan Mister, saya beli makanan loh Mister online. Nah, yang nganter kan juga orang lain. Bukan tahu-tahu makanannya datang sendiri kan? Nah, kan juga ada yang mengantar. Nah, kalau seperti itu maka manusia dapat hidup dengan sejahtera. Nah, ini contohnya. Ini kira-kira gambar apa ini? Di Surabaya mungkin jarang kita jumpai yang seperti ini. Ini itu apakah orangnya? Betul, gambar sawah. Ini Gambar bukan orang sawah. mencabut rumput ya, tapi ini orang menanam padi di sawah. Nah, dalam menanam padi ini kan dia nggak mungkin sendiri kan? Di dalam pemanfaatannya, sumber daya alam yang ada di alam ini kita harus manfaatkan secara bijaksana agar menimbulkan dampak yang baik. Apa harapan kita yang menimbulkan dampak positif? Kalau kita itu hanya menghabiskan sumber daya alam, maka itu akan memberikan dampak negatif, ya, seperti banjir itu bisa. Nah, dampak positif interaksi manusia dengan lingkungannya. Kita menanam pohon, ini gambar anak-anak menanam pohon ya. Apa dampaknya? Nah, akan menguntungkan manusia dan lingkungannya, seperti terpenuhinya kebutuhan hidup dan juga mendukung daya hidup kita. Jadi daya dukung lingkungan terhadap kehidupan itu semakin meningkat, lingkungan akan semakin terjaga. Jadi kalau kita biasanya berbuat baik terhadap lingkungan, seperti kita menanam pohon,
menjaga kebersihan, itu kelestarian lingkungan kita itu akan makin terjaga. Coba kalian amati saja di sekitar rumah kalian, banyak enggak sampah di situ. Kalau banyak sampah kan pasti menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau itu kan juga menimbulkan menimbulkan sumber yang tidak baik. Jadi bau itu dapat merusak sistem pernafasan kita. Maka kalau kita jaga dengan baik, termasuk dalam menanam pohon, menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan kita, jadi menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, pasti lingkungan kita akan baik. Nah, kemudian dampak negatifnya apa, Mister? Nah ini, kalau biasa kita membuang sampah di sungai, ini kalau ada dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungannya, yang rugi itu adalah kita sebagai manusia. Kenapa? Karena daya dukung kehidupan menurun, bahkan menyebabkan bencana bagi manusia. Contohnya tidak menjaga kebersihan, pengambilan sumber daya alam yang sembarangan seperti penggundulan hutan itu loh, jadi menebang hutan secara sembarangan. Nah, kemudian dalam interaksi sosial ini ada interaksi antar individu. Ini berarti kalau namanya antar individu, satu orang dengan satu orang. Misalkan Cliff dengan Nathan itu antar individu karena individu Cliff dengan Nathan. Kemudian orang tua mamah dengan anaknya. Nah, kalau interaksi kelompok ini guru ya, kelompok dengan individu ini guru ya, seperti ini. Seperti kalian saat ini pembelajaran kan Mister ya mengajar, kalian murid-muridnya. Jadi Mister ini gurunya, kalian murid-muridnya. Itu interaksi secara berkelompok. Kemudian kelompok dengan kelompok ini misalkan tim sepak bola, tim bola basket, tim bola voli, itu kan saling berinteraksi. Nah, ini bahan diskusinya nanti juga ada. Nah, setelah membaca ini tadi slide PowerPoint yang Mister sampaikan, nah carilah 6 daftar interaksi manusia dengan lingkungannya yang memberikan dampak positif dan negatif. Banyak sekali ini. Boleh kalian mengamati di sekitar kalian. Dan materi yang terakhir di kegiatan pembelajaran hari ini adalah ini hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, tadi saat sebelum memulai pembelajaran kan Mister sempat menyampaikan apa itu tanggung jawab. Margaret tadi menjawab, kemudian Cliff tadi menjawab, Nathan menjawab, Selin juga sudah menjawab. Nah, tiga-tiganya hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini adalah 3 hal yang saling berkaitan erat. Jadi tidak dapat dipisahkan. Sebagai manusia kita harus memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata negara maupun di mata hukum. Nah, pengertian hak. Nah, hak ini secara sederhana adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia. Jadi kalian itu berhak mendapatkan hak sejak kalian atau sejak Mister, sejak manusia itu dilahirkan, bahkan sebelum lahir. Contohnya ini, mendapat pendidikan. Hak kalian di rumah apa? Mendapat tempat tinggal yang layak, itu termasuk hak juga. Kemudian di sini ada juga kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus. Nah, yang harus apa? Kita laksanakan. Jadi sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan setiap orang atau setiap warga negara sesuai dengan peraturannya. Contoh, membayar pajak. Ini yang sederhana. Lah kalau kalian, loh Mister, saya kan masih anak-anak. Yang harus kalian lakukan itu loh, ya ini, mengerjakan tugas, itu membersihkan rumah. Kalau bisa kita membantu tidak apa-apa, tidak masalah. Juga itu bukan masalah. Loh itu kan pekerjaan Mbak Mister. Enggak. Ya, enggak, itu siapa saja boleh. Nah, sekarang yang terakhir tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatan yang sudah kita lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Itu disebut tanggung jawab. Nah, nih. Nah, tanggung jawab itu berarti sebuah kesadaran. Jadi, perwujudan dari kesadaran akan kewajiban. Nah, kalau kita itu punya kewajiban tapi tidak punya tanggung jawab, kira-kira tugas yang diberikan itu akan selesai atau tidak? Ayo, kalau kita punya kewajiban tapi tidak punya tanggung jawab, kira-kira tugas yang diberikan itu selesai atau tidak? Tidak, pasti nggak selesai.
kan kita punya kewajiban, kita tahu oh ini tugasnya ini, tapi kita nggak punya tanggung jawab, jadi pasti tidak akan dikerjakan karena tidak ada kesadaran akan kewajiban. Maka dalam tanggung jawab ini kita membutuhkan kesadaran akan kewajibannya. Nah, contoh kasus ini ada pengendara motor. Nah, pengendara motor ini jalan di jalan yang benar. Pada suatu hari terjadi kemacetan. Nah, kemacetannya karena apa? Ternyata di depan itu jalan itu tidak digunakan sebagai mestinya. Ada pedagang yang berjualan di pinggir jalan, ada yang parkir mobil atau motor sembarangan, sehingga jalan yang harusnya lebar itu jadi sempit. Nah, di sini pengendara ini beri nama Adi. Nah, Adi ini merasa haknya diabaikan oleh orang lain sebagai pengguna jalan. Dia nggak punya hak, harusnya jalannya lebar kok jadi sempit, padahal dia sudah menaati peraturan yang dibuat sendiri. Nah, ini nanti bisa kalian diskusikan, nanti jawabannya itu bisa dikirimkan ya. Nanti ini apa sih hak, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan contoh kasus yang tadi Mister sampaikan. Contoh kasus ini ada juga di bahan ajar dan LKPD. Jadi nanti kalian cari apa hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus didapatkan Adi, pedagang, dan sopir angkot yang membuat jalannya macet tadi. Kemudian buatlah peta konsep di antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, oke. Itu saja kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk kalian? Ada pertanyaan? Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini, yang pertama kita belajar membuat pantun dengan memperhatikan ciri-ciri dari suatu pantun. Yang kedua, kita mencari makna dari suatu pantun yang sudah dibuat. Tadi kan ada maknanya kan, pantun itu tidak mungkin ditulis saja nggak ada maknanya. Kemudian yang ketiga, mengerti bentuk-bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, mengerti jenis-jenis interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan yang kelima, kesimpulannya adalah mengerti dampak positif dan negatif dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, kita dapat menjaga lingkungan, kita dapat bertanggung jawab atas kelangsungan lingkungan di mana kita tinggal, dan juga kita dapat membuat lingkungan di mana kita tinggal itu menjadi nyaman dengan interaksi manusia yang banyak. Itu saja kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, pembelajaran Mister akhiri ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Oh, Valeri ya, semangat langsung angkat. Neten, kita akhiri ya kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Neten yang berdoa sekalian menutup pembelajarannya. Oke. Preposition. Let's pray. Yesus, kami ingin mengakhiri pembelajaran kami hari ini, dan terima kasih sudah menyertai kami untuk pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Di pertemuan pembelajaran berikutnya. Semangat ya untuk besok semuanya. Siko, Nisha, terima kasih ya semuanya. Neten juga. Iya, sampai ketemu besok ya. Dipersiapkan. Thank you, Mister. Michiko hadir, Michiko. Iya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Kiranya apa yang sudah saya persiapkan dan sudah saya tampilkan dapat diberikan masukan guna memperbaiki kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di kelas. Atas perhatian dari Bapak dan Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.